Kalau nggak begini, ibu-ibu juga nggak semangat, Bu. Ibu semangat nggak, Bu? Coba kalau Bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya itu tadi sama. Ibu lagi ngaji nih, yang diinget siapa, Bu? Tuh, baru namanya ibu sadar. Ini lagi ngaji. Kayaknya jemuran nih ada yang belum diangkat. Kayaknya tagihan kreditan tadi ada yang gue selipin nih. Itu sama aja, Bu. Ibu lagi ngaji, matanya doang kayak ayam melotot gitu. Pikirannya kemana-mana. Makanya Ustadz ngomong apa aja dia nggak dengar aslinya. Cuma ngomong doang. Kenapa? Ilmunya nggak ada yang masuk. Pokoknya ikhlas merem. Bukan. Ikhlas itu sama-sama bahagia, sama-sama nikmat. Ikhlas. Makanya jawabannya syukron. Ya, Bu ya. Syukron kasiran. Afwan. Sama-sama apa? Sama-sama nikmat, sama-sama bahagia. Bapak, ibu saling memaafkan. Bahagia nggak, Bu? Coba kalau ibunya doang, Pak maafin saya. Mungkin saya banyak kesalahannya, kata bapaknya. Emang kewajiban lo? Ikhlas nggak kira-kira, Bu gitu? Ikhlas nggak saya tanya? Enggak. Kalau mau ikhlas, ya gue juga punya sama-sama, gue juga punya salah sama lo. Mari dipeluk. Senang nggak, Bu? Ini rata-rata, ini yang saya alamin enggak begitu, Bu. Ya, ada yang lakinya taat, bininya kagak. Kadang-kadang lakinya duluan. Kenapa? Yang banyak salah lu nggak minta maaf ya ngapain? Iya, sama begitu juga bapak. Yang Ustadz kan gua, lu kan bukan, kan gitu. Ya lu lah. Ayah, kadang-kadang manggil Pak Ustadz, minta maaf, itu ngeledek. Saya, Bu, di rumah sama ayah dipanggil bukan Ustadz. Ayah juga, bapak juga. Ya, Bu ya. Kalau Pak Ustadz itu karena di pengajian aja, kalau di rumah mah sama. Ya, Bu ya. Sama kan, Bu? Siapa yang suaminya Ustadz pasti di rumah dipanggil Ustadz nggak, Bu? Enggak. Kiai apalagi. Kiai, istri apa kayak gitu, flat. Enggak bakalan. Yang jelas apa? Tetap panggilnya ayah, kalau enggak bapak. Ya, nggak disebutin emang namanya, tapi dipanggilnya ayah, sebutan penghargaan orang tua. Bagaimana posisi ayah? Tetap kalau lebaran, yang pertama ayah dulu nggak? Di mana-mana ayah dulu. Nah, kalau ayahnya iya gue maafin, anak nurut nggak, Bu? Oh, dalam hati nih ayah saling maafkan, ikhlas, sama-sama ikhlas. Enak nggak, Bu? Enak, tenang hidup, nggak gelisah. Enggak. Kalau nggak bininya, lakinya, ya lu aja maafin. Gue emang merasa nggak punya salah, baru begini lagi. Gimana lu nggak salah? Ini lebaran, Bang. Lu tahu sendiri sekarang belanja. Loh, baju anak seragam satu setel paling murah 300.000. Belum yang kedua, belum yang ketiga. Iya, itu belum zakat, Bang. Lu masih segitu aja narik beca. Emang begitu? Di mana ikhlasnya, Bu? Ini contoh. Kalau yang udah mapan nggak usah diceritain, masalahnya beda lagi. Kalau yang udah gedean dikit gajinya mah, yang satu anaknya minta mobil, yang satu minta motor, lain lagi permintaannya. Saya alhamdulillah secukupnya, yang penting berkah. Semuanya cukup kalau berkah mah. Yang susah itu susah nerimanya. Apalagi kalau sama-sama profesi ustadz, lihat ustadz yang satu punya mobil, lu mau dari dulu begitu aja. Ustadz goblok amat sih, gimana sih cari yang gedean? Ada bini ustadz kayak gitu, ada. Ada. Beda, Bu, ustadz Jakarta, ustadz kampung. Ustadz Jakarta nggak ada yang macul. Kalau ustadz kampung habis ngajar madrasah, macul dia, ternak ayam, bebek. Di sini enggak, Bu, nongkrong di perapatan. Hah? Kang ojek, sambil ngojek. Banyak ustadz sambil ngojek, Bu. Deh, serius, Bu, saya nggak bohongan. Itu biar tukang ngojek tuh online itu banyak ustadz itu, Bu. Serius. Orang saya tahu ngaji di mana, ngaji juga sama saya juga. Ustadz semua. Kenapa? Itu dalam rangka tanggung jawab. Nggak semata-mata hilang dari profesinya. Itu tandanya dia orang ikhlas. Bener dia tanggung jawabnya. Itu buat bukti ikhlas. Tanda syukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah, tambah sehatnya, tambah umurnya, tambah berkahnya. Itu penting. Banyak orang gak berkah. Saya 2-3 hari ini udah 4 teman saya yang meninggal, sama-sama ustadz semuanya.
Ya, kalau saya ustadz emang kebetulan dari kecil kayaknya. Iya, alhamdulillah banyak yang nutupin, banyak salahnya, tapi banyak ketutup. Makanya matinya lama. Iya, suruh terang aja, matinya lama. Enggak, kenapa? Satu syarat ustadz mau panjang umur, kan dia yang ngajarin mau panjang umur, silaturahmi. Bener nggak, Bu? Ini enggak, ustadz ngejedok aja di rumah nunggu tamu aja. Emang lu dukun? Mana ada silaturahmi ngejedok? Ada nggak, Bu? Di mana syukurnya silaturahmi datang berkunjung ke orang tua, ke guru, ya, ke teman, ke saudara. Itu namanya silaturahmi. Pasti panjang umur. Jangan sombong jadi ustadz. Gue udah terkenal, gue mau ustadz hebat. Biarin orang yang datang, gue mah nggak perlu. Cepat mati. Udah dibuktiin omongan saya, nggak percaya nggak apa-apa. Jangan sombong baru jadi ustadz. Tadi kan ibu bilang saya sombong. Enggak, itu maman gaya doang, Bu. Nah, sekali-sekali kan ustadz boleh bergaya juga, Bu. Emang artis aja yang bisa bergaya. Hah? Bu? Oh, ibu cocokin saya sama Mandra gantengan mana? Nah iyalah, biar dia artis tetap aja. Ibu di sini berarti sadar, normal, nggak mabok. Kan sadar namanya. Kalau masih bilang gantengan tukul, gantengan Mandra sama saya, hati-hati. Berarti belum sadar, belum ikhlas. Ya, orang ikhlas itu orang yang paling sadar, Bu. Kalau orang nggak ikhlas, hakikatnya orang itu belum sadar. Kalau udah stadium 1, naik stadium 2, sampai naik stadium 4, itu lama-lama bukan stres lagi, Bu, gila. Sama laki sendiri nggak kenal. Serius, Bu. Makanya orang, ibu-ibu, ini maulid ibu ya, yang ibu contoh itu dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri tauladan di diri Rasulullah, contoh yang baik. Kalau dalam tafsir namanya Aikamilah, sempurna. Apapun dari Nabi itu sempurna. Tapi buat ibu-ibu saya contohin. Ibu mau contoh Nabi? Mana yang dicontohin? Nabi berjenggot. Ibu berjenggot nggak? Ya berarti istrinya. Nah, nanti kiblatnya ibu, imamnya ibu, bidadari ibu nanti di surga itu Siti Khadijah Ummul Mukminin yang dapat gelar Al-Kubra dari Nabi. Apa sebab dapat gelar? Makanya orang dikasih gelar itu sembarangan. Kenapa saya bilang Ustaz Jablay tukang ngayap? Kalau belum subuh belum pulang, beneran sampai sekarang. Satu, kedua, kenapa saya dapat gelar Jabal Nur? Karena saya berangkat haji di saat hujan, angin puting beliung, nggak ada satu orang pun yang masuk ke Jabal Nur. Saya satu orang bawa bendera merah putih, bisa berjalan selamat, bisa masuk, bisa berdiri di atas pegang bendera merah putih. Makanya gelarnya Jabal Nur 2010 saya. Sampai naik sampai ke dalam, bendera merah putih saya bawa. Gak sampai ditanya doanya apa. Doanya situl arsi masbulun alaina wa ainallahi naziratun ilaina bihaulillahi la yaqdiruna alaina Allahu khairan hafidhan wa arhamar rahimin. Situl arsi masbulun alaina wa ainallahi naziratun ilaina bihaulillahi la yaqdiruna alaina Allahu khairan hafidhan wa arhamar rahimin. Sepanjang jalan saya baca itu. Itu ijazah dari guru saya di Garut waktu saya mondok. Kalau dalam keadaan angin puting beliung segala macam kesulitan, baca itu udah nyeruntul bae. Anggap aja lewat ke balong. Yakin sama Allah. Mun bisa setacanya eta kudu ngejerit ngebetang langit ngurat jagat. Ngerti Bu bahasa saya, Bu? Harus ikhlas. Bentang hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Semuanya Allah yang menyelesaikan, semuanya Allah yang menentukan, bukan manusia. Manusia hanya berdoa dan berusaha dengan keyakinannya. Pasti ketika prasangka kita baik sama Allah, Allah ijabah keinginan kita. Makanya kemuliaan itu nggak bisa berubah, Bu. Ada bekas ustadz, Bu, sampai mati tetap nempel ustadz mah. Di patokannya Ustadz Hermanto, kalau nggak percaya nanti buktiin. Lagi hidup namanya Ustadz, begitu tempel di kuburan tetap Ustadz, jablaynya dibuang. Bener kan, Bu? Nggak ada bekas Ustadz. Makanya malam siang hari ini saya sampaikan sama ibu-ibu, yang pertama kunci ikhlas, yang kedua syukur, yang ketiga lihat orang yang ikhlas dan syukur insya Allah panjang umur, sehat.
Orang yang pernah lihat saya sekarang ibu buktiin, tambah kurus apa tambah seger? Tambah gemuk apa tambah kurus? Tambah semangat apa tambah jos? Beneran gak bu? Yang udah pernah lihat saya kan begitu bu. Artinya apa? Buat motivasi orang yang rajin silaturahmi itu sehat, seger, semangat, jauh dari penyakit. Bener gak bu? Kalau mau cepat sembuh penyakit, rajin silaturahmi. Yang kedua, rajin sedekah. Mau dapat berapa, mau punya berapa, sedekah itu bisa materi, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa pikiran. Karena ustadz banyakan sama ilmu aja pelit. Saya boleh tanya kamerawan saya kalau nggak percaya. Saya ngajar penting tanah merah, nggak ada yang bayar. Dan tentu sampai hari ini udah 10 tahun saya ngajar. Yo, sedekah ilmu. Kalau di sini mah kelewatan kalau nggak dibayar. Contoh. Bukan, beda tempat, beda suasana, beda acara. Kalau di sana orang duyuk, orang remah, orang duapa, bener-bener musolahnya aja ditubruk anjing aja rubuh, bu. Serius ini. Tapi ada nggak? Banyak ustaz-ustaz mana di sini juga saya ajak ke sono, cuman silaturahmi. Oh, Ustaz, maaf Kak Kiai, saya mah silaturahmi aja. Ngajar mah kayak begini mah ogah gua katanya. Lu kuat bener kata tempat beginian. Udah jalannya becek, musolanya kayak begitu, orangnya 1-2, udah gitu pakaiannya juga kayak mau kayak enggak. Kalau ini mah rapi-rapi, ibu di sini mah rapat semua. Ini pakai daster, ada yang katanya bolong, jilbabnya miring. Serius, bekas keramat tunggak masih banyak, bu. Jujur aja. Ini biar ibu-ibu tahu, jangan dibilang ustadz itu cuma enggak. Sedekah pakai ilmu bisa. Insya Allah berkah hidupnya, panjang umurnya, sehat badannya. Ibu punya tenaga, pakai tenaga. Maulid pakai tenaga, rapihin. Kasihan panitia sendiri ngurusin kue, ngurusin sendal, ngurusin ngepel, semuanya dia, biarin aja. Dia panitia sendiri ini, gak ada yang bantuin, gak ada surat. Ini pendek umurnya, gampang penyakitnya kalian begitu. Ya saya mau orang yang nyata-nyata aja. Ini bicaranya bicara jujur. Ibu senang yang jujur apa senang yang dibuat-buat? Ya kalau ustadznya dibuat-buat gimana nggak ibu-ibunya nggak dibuat-buat? Ketawanya juga bisa dibuat-buat ibu. Tapi kalau yang jujur ketawanya juga jujur, senyumnya juga nggak sampai lepas gigi palsunya. Iya beneran. Ya bu ya. Hadirin sekalian di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu saya sampaikan lagi setelah kita bersyukur, Al-Kubro penting ini bu. Gelar Al-Kubro itu artinya orang yang sangat besar pengorbanannya. Tuh contoh Siti Khadijah. Apa yang besar? 70% tanah di Mekah itu milik Khadijah. Habis tanahnya buat apa? Buat penyebaran agama, buat syiar Islam, buat pendukung dakwah Rasul. Ada ibu-ibu di sini kayak gitu? Pret, nggak ada. Ya. Saya sedikit jelasin masalah Khadijah Al-Kubro. Gelar Al-Kubro itu orang yang besar pengorbanannya. Itu dari segi tanah, harta, belum uangnya bu. Khadijah itu orang kaya, miliarder, milioner kalau sekarang. Duitnya nggak ada serinya, habis. Buat siapa? Buat perjuangan Rasul, buat dakwah. Di sini nggak ada, saya yakin. Udah janda, miskin, anaknya banyak, ribet. Ustadz gak ogah. Ya bu ya. Kalau ada janda kayak kalau Khadijah, saya siap hari ini nambah lagi nggak apa-apa lah. Buat dakwah. Iya, buat bangun musola tuh yang kecil, buat bangun musola yang rusak, buat bangun pondok pesantren yang nggak diperhatiin, buat bangun orang-orang singgah. Banyak yang masih berantakan. Ada nggak kayak Khadijah bu di sini? Sampai Khadijah bilang, andai kata aku mati, tinggal tulang belulang, tulangnya bisa dijual, jual buat membantu dakwah. Makanya wajar kalau Siti Khadijah itu bidadarinya surga. Nanti ibu nih semua nih imamnya nanti di surga Siti Khadijah. Bukan cuma itu aja, Nabi bu, Nabi kalau nggak dipegang sama Khadijah mungkin panas dingin melulu, masuk angin melulu bu. Baru pertama nerima wahyu dari Allah itu keringat sekedar jagung, panas dingin menggigil. Khadijah peluk bu, nggak banyak ngomong. Coba suami ibu pulang capek kerja, panas dingin. Ah lu mah pura-pura aja.
Ah, lu mah pura-pura capek aja. Bilang aja kalau belum gajian udah negatif duluan. Ini contoh Khadijah, nggak pakai ditanya. Panas dingin menggigil, dipeluk, diajak tidur, terus. Itu Khadijah, Bu. Makanya kalau ada laki pulang capek, jangan langsung ditanya. Setan itu sebenarnya. Jangan ditanya. Dikipasin dulu, dikasih air dulu. Bu, ibu ngipasin ya, sama dengan ibu nungguin makam orang tua. Pahalanya. Ibu ngasih air sama dengan ibu bebasin budak 40 budak. Itu pahala ibu tuh banyak, di rumah cuma ngasih air doang. Ibu bisa bayangin nggak, Bu? Itu Khadijah kenapa dapat gelar Al-Kubra? Itu, Bu, sama laki. Maaf, Bu ya, kalau laki itu harus ngomong sama laki itu apa, Bu? Nggak boleh apa ya? Adu mata. Ya. Apa namanya? Kontak eyes kontak kalau bahasa kerennya saya. Eyes kontak ya. Kontakan mata enggak. Khadijah enggak pernah langsung. Iya, apalagi kalau ibu-ibu di sini kalau lihat lakinya udah balik nyerang melotot, yang dilihat matanya aja deh. Itu nama sul adab, nggak contoh situ Khadijah. Khadijah nggak pernah, Bu, nggak pernah natap Nabi eye contact itu nggak pernah. Pasti dia nunduk, pasti dia hormat, pasti dia taat. Padahal yang korban banyak siapa, Bu? Khadijah. Tapi nggak merasa, lu bisa begini tuh gua yang modalin. Semuanya gua, lu bisa begini. Ini ibu-ibu sini. Khadijah mah enggak. Khadijah mah sekarang banyak nggak, Bu? Yang tua kawin sama yang muda banyak. Ya, ada kan, Bu? Salah satu artis kawin sama berondong. Ya, Bu ya. Ada yang cakep, ada yang doyok, ada. Nyarinya berondong juga. Tetap aja. Kalau dia pendai, dia pendakwah, dia orang syariat agama Allah, dia orang berjuang jalan Allah, nggak apa-apa. Tapi rata-rata kan jarang. Susah ya, Bu ya. Makanya kalau ada yang merasa mampu, ikutin Siti Khadijah. Ketaatannya tidak diragukan, pengorbanannya nggak diragukan, perjuangannya nggak diragukan, contoh suri tauladannya nggak pernah diragukan. Dia habis hartanya, nggak pernah minta apa-apa sama Nabi. Cuman pesan sama anaknya Siti Fatimah, kalau meninggal itu aja nggak langsung ngomongnya sama suaminya, lewat anaknya sama Siti Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu kalau aku mati nanti tutupin pakai sorbannya. Karena sorban apapun yang dipakai oleh Rasul, sisa bekas yang pernah nempel sama Nabi, itu akan mengantarkan manusia hamba Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan sama Siti Khadijah. Makanya Khadijah itu min ahlil khair, min ahlil jannah. Makanya disebut bidadari sor. Nanti ibu-ibu jadi bidadarinya, itulah pimpinan bidadari, ratunya bidadari itu Siti Khadijah. Jelas, Bu? Inilah hikmah maulid. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah, termasuk orang-orang yang siap menerima apapun keputusan dari Allah. Wabil qadari khairi wasari minallahi ta'ala. Buruk baik semua datangnya dari Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, dan itu semua terbaik buat kita. Maka kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengikuti apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya. Lewat para alim ulama, lewat para dai, para mubalik, ikutin, ambil yang benar. Ambil yang benar, ambil yang sungguh-sungguh, ambil yang apa adanya, jangan yang dibuat-buat. Ambil yang sesuai dengan keyakinan kita, akal kita bisa menerima, hati kita nggak menolak. Maka ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau benar ikutin, ciri dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu hadir ini adalah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bukan hidayah sulit rasanya ibu bisa hadir. Ibu bisa ibadah, ibu bisa sedekah, itu semua adalah rentetan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal baik ibu, amal sedekah ibu yang tadi untuk pegangan hidup kita, mau panjang umur silaturahmi, mau panjang umur rajin sedekah, mau panjang umur berkorban di jalan Allah, dan itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berkah, sehatnya berkah, umurnya dalam ibadah, sehatnya dalam ibadah, semuanya digunakan buat ibadah. Matanya buat melihat untuk ibadah, tenaganya buat untuk ibadah, duduknya buat ibadah, sujudnya buat ibadah,
dan tenaganya semua buat ibadah. Nah, itulah termasuk orang-orang yang disebut orang bahagia. Terima kasih buat ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ibu ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu nggak ada yang ngeganjel ya. Walaupun di sana ditungguin, tenang Bu, sampai ke Uber. Nanti dia baca perjanjian yang singkat aja, tutup dengan doa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.